Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan yang dia tempuh jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di antara jalan menuju surga adalah dengan belajar ilmu agama. Untuk bisa memuluskan jalan tersebut menuju surga, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadikan kita sukses atau sebab-sebab yang menjadikan kita sukses dalam menuntut ilmu agama. Ada banyak orang di sana yang belajar ilmu agama, tapi ternyata putus di tengah jalan karena dia tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Ada orang di sana yang belajar ilmu agama, tapi ilmunya tidaklah bermanfaat bagi dirinya, bahkan justru menjadi mudarat bagi orang lain. Ini dikarenakan tidak mengerti adab-adab atau hal-hal yang harusnya dia perhatikan selama dia menjalankan proses menuntut ilmu agama. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang hendaknya seorang yang menuntut ilmu agama atau seorang thalibul ilm dia perhatikan ketika dia menuntut ilmu agama, agar ilmu agamanya benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, serta tidak mendatangkan mudarat bagi orang lain maupun juga dirinya. Di antara adab-adab tersebut, yang pertama adalah menuntut ilmu agama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya di antara orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu agama agar dikatakan menjadi seorang yang alim. Mereka belajar ilmu agama agar dikatakan seorang yang alim. Ini adalah niat yang tidak benar. Kita belajar ilmu agama agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia merupakan satu bentuk ibadah. Kita belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dari diri kita pribadi dan orang lain, khususnya keluarga, orang tua, istri dan anak kita. Dan kita belajar agama dalam rangka membela syariat manakala datang orang-orang yang secara sengaja atau mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah seseorang ketika belajar agama benar-benar bekerja keras. Sesuatu yang luar biasa tidak didapatkan dengan cara yang biasa-biasa. Orang yang ingin belajar ilmu agama, dia ingin mendapatkan sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Karena mayoritas manusia adalah orang-orang awam, maka tidak bisa dia dapatkan ilmu tersebut kecuali dengan cara belajar dan menuntut ilmu agama dengan kerja keras. Yang ketiga, hendaklah seseorang yang belajar ilmu agama, dia tidak cepat puas. Jangan baru sedikit yang dia ketahui, lalu kemudian dia berhenti belajar. Ada yang pernah mengatakan, saya sudah malas belajar dikarenakan saya merasa ilmu saya sudah cukup. Padahal seseorang kalau belajar ilmu agama dengan lebih banyak dan lebih banyak lagi, maka dia akan mendapati bahwasanya ilmu agama itu adalah lautan. Seorang ulama mengatakan, "Man talabal ilma syibran takabbar." Barang siapa yang menuntut ilmu agama sejengkal, maka nanti dia akan sombong. "Wa man talabal ilma dzira'an, alima annahu jahil." Barang siapa menuntut ilmu agama satu hasta atau lebih banyak atau lebih besar dari sekedar sejengkal, maka nanti dia baru akan tahu bahwasanya dia adalah orang yang jahil. "Wa man talabal ilma aktsar min dzalik, alima annal ilma bahrun la muhita lah." Barang siapa menuntut ilmu agama lebih banyak lagi dari itu, maka nanti dia baru akan tahu bahwasanya ilmu itu adalah lautan yang luas, tidak ada tepinya. Di antara
hal-hal yang lain yang hendaknya kita perhatikan dalam menuntut ilmu agama, antara lain hendaknya seseorang menjadikan ilmunya bukan sebagai hakim bagi orang lain. Ada orang yang menuntut ilmu agama, ilmunya kemudian mendorong dia untuk senantiasa menghakimi orang lain. Dalam artian kurang lebih seperti ini. Ada temannya sholat, dia dalam keadaan berpeci, berbaju gamis. Tapi temannya mungkin ketika itu dikarenakan masih awam, memakai baju kaos, dan sejenisnya. Lalu kemudian dia mudah untuk meremehkan temannya tersebut. Harusnya seperti ini, bergamis kata dia. Jangan seperti yang ini, hanya berkaos dan tidak pakai peci serta bercelana panjang. Ini adalah bentuk penghakiman. Karena bisa jadi di antara temannya itu mungkin ada yang masih awam. Dan sebenarnya kalau dia belajar agama, kalau ada yang mendakwahinya, ada yang mengarahkan dia kepada ilmu-ilmu agama, ternyata nanti dia lebih baik daripada temannya yang sudah ngaji ini, yang sudah bergamis dan sudah berpeci ini. Kaum muslimin, di sana ada orang-orang yang belum belajar agama, dikarenakan mereka tidak tahu dan butuh dakwah kita. Dan ternyata ketika mereka telah mengetahuinya, rupanya mereka ternyata lebih baik dalam mengamalkan agama ini daripada kita. Ada orang di sana yang bersedekah 1.000 rupiah. Lalu kemudian ada di antara talibul ilm yang mengatakan, masa cuma 1.000? Seperti saya ini kalau bersedekah 20.000, 50.000. Padahal bisa jadi dia bersedekah 1.000 dikarenakan ada kita di dekatnya. Dan ketika tidak ada kita di dekatnya, dia bersedekah 100.000. Lebih banyak daripada yang kita sedekahkan. Dikarenakan dia ingin menutupi ibadah. Maka jangan sampai kemudian kita menjadikan ilmu agama sebagai hakim bagi orang lain. Di antara adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu agama, hendaknya mereka mencari guru yang tepat dan tidak menuntut kesempurnaan. Artinya, hendaknya dia mencari seorang guru yang benar-benar bisa mengajarkan dia ilmu yang orang tersebut mumpuni, mengerti bahasa Arab, mengerti kaidah fikih, mengerti usul fikih, mustalah hadis, dan ilmu-ilmu alat yang lainnya, mengerti ilmu tafsir, baik tafsir Al-Quran maupun tafsir hadis. Dan kemudian janganlah sampai dia menuntut kesempurnaan, dikarenakan tidak ada orang yang sempurna. Ketika seorang belajar kepada para ulama pun, tidak ada satu orang ulama pun yang selamat dari kesalahan. Namun hendaknya kita memaklumi kesalahan mereka, dalam artian kita menuntut ilmu agama kepada orang yang tepat dan tidak menuntut kesempurnaan. Adab yang lain yang hendaknya diperhatikan oleh seorang thalibul ilm. Hendaklah seorang thalibul ilm menyadari kapasitas dirinya. Dalam artian, ketika memang dia tidak tahu pada suatu perkara, jangan kemudian dia katakan begini dan begitu tanpa ilmu. Sebagian ulama mengatakan adalah bagian dari ilmu ketika mengatakan tidak tahu, manakala memang tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau ikut-ikut sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya. Berbicara kehormatan orang lain yang engkau tidak mengetahui kondisinya. Engkau merendahkan orang lain yang engkau tidak mengetahui perkara aslinya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang lain yang juga tidak kalah pentingnya, hendaknya seorang yang belajar agama, dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Karena hampir tidak berguna seseorang memiliki ilmu agama ketika akhlaknya
tidak berubah dengan bertambahnya ilmunya. Dia mengetahui bahwasanya dilarang berghibah, tapi dia tetap berghibah. Dia telah mengetahui hukumnya dosa, hukumnya berdusta, dia tetap berdusta. Dan yang sejenisnya, dia mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW lebih mencintai seseorang berjalan bersama saudaranya dalam rangka memenuhi hajat saudaranya, artinya membantu dirinya dalam kesulitan-kesulitannya. Rasulullah SAW lebih cintai daripada i'tikaf selama 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Dia telah mengetahuinya. Tapi manakala ada orang yang ingin meminta bantuannya, sangat berat hatinya. Ini bukanlah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, ma syai'un athqalu fi mizani muslim min khuluqin hasan. Tidak ada yang lebih berat di timbangan seorang muslim melebihi akhlak yang baik. Adab yang lain yang hendaknya kita perhatikan adalah setelah mendapatkan ilmu, kita berdakwah, dan tentunya dakwah dengan hikmah. Rasulullah SAW mengatakan, la ahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin ni'am. Jika seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang dikarenakan sebab perantaraanmu, maka engkau mendapatkan pahala atau sesuatu yang lebih berharga daripada unta merah, yaitu harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab ketika itu. Yang terakhir, hendaknya seorang penuntut ilmu senantiasa bekerja atau bekerja sama dengan teman-temannya di antara kaum muslimin. Saling bekerja sama, saling bahu-membahu dalam menjalankan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah dalam albir, kebaikan, dan juga ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam permusuhan, dan juga jangan tolong-menolong dalam kemaksiatan. Hendaknya mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ada yang mengisi pengajian, ada yang menjadi moderator, ada yang memberikan pengumuman, ada yang mendesain pamflet, leaflet, ada yang menjadi kameramen, dan seterusnya, dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tolong-menolong yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar bisa menuntut ilmu agama dengan memperhatikan adab-adabnya, sehingga jalan menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka menuntut ilmu agama akan menjadi mulus bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.